Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Functional Programming akan mempresentasikan tentang aplikasi kasir baju sederhana yang merupakan tugas akhir dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luluun Falakisa dengan NIM 222410103038. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani dengan NIM akhir 3001. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, saya Alfian Ainun. dengan tahun 19. Perkenalkan, saya Ainun Maya dengan NIM akhir 3037. Oke, langsung ke latar belakang. Di era saat ini, bisnis dalam berbagai sektor mengalami perkembangan yang pesat termasuk bisnis toko baju. Dalam konteks toko baju, masalah yang berkaitan dengan kasir memiliki peran penting dalam mengelola operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang baik. Kesalahan transaksi, antrian panjang, kehilangan uang tunai, serta keterbatasan penyimpanan data transaksi adalah beberapa permasalahan umum yang harus diatasi. Manajemen karyawan dan integrasi sistem dengan komponen lainnya juga menjadi fokus perhatian. Keamanan transaksi dan perlindungan terhadap kecurangan juga merupakan aspek yang sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Pelanggan banyak toko baju yang ada beralih ke sistem kasir terkomputerisasi dengan terintegrasi dengan sistem manajemen yang lebih besar, meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keamanan dalam proses transaksi kasir. Terus tujuannya adalah membantu mempercepat proses transaksi dalam sebuah toko baju, memperkecil kesalahan dalam perhitungan pesanan, membuat suatu sistem kasir penjualan yang akan langsung menyimpan data penjualan secara otomatis, dan mempermudah dalam pencatatan barang terjual, jumlah stok barang dalam manajemen karyawan. Next. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Pertama ada lingkup aplikasi kasir yang dirancang akan mencakup fungsi dasar seperti pencatatan transaksi dan pencatatan penjualan, namun tidak akan mencakup fitur yang terlalu kompleks seperti manajemen keuangan toko secara menyeluruh. Lalu ada bahasa pemrograman. Dalam aplikasi kasir ini mencakup penggunaan eksklusif bahasa pemrograman Python untuk merancang sistem aplikasi kasir menggunakan metode GUI untuk tampilannya. Lalu ada skala pengguna. Aplikasi kasir ini akan difokuskan pada penggunaan sistem aplikasi kasir di tingkat toko baju individual. Skala pengguna yang lebih besar, seperti rantai toko baju atau toko-toko dengan rantai distribusi yang kompleks, tidak akan menjadi bagian dari penelitian ini. Sebelum membuat aplikasi ini, penulis melakukan beberapa tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan aplikasi yang akan dibuat, yaitu pertama ada penelitian ditemukan yaitu Alexander Woworuntu dan Esther Lumba 2017 dengan judul Pengembangan Aplikasi Kasir dan Pengelola Stok Berbasis Web Studi Kasus Toko XYZ. Tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan transaksi serta mencatat stok di toko XYZ. Selain itu, terdapat sebuah penelitian oleh Muhammad Rizky Aryawan dan Gunawan Arianto 2018 yang berjudul Sistem Informasi Warung Kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah transaksi manual di warung kuliner di kota besar Indonesia dan merancang aplikasi berbasis web menggunakan program Python Django. Next. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini aplikasi kasir mencakup fungsi dasar dan termasuk pencatatan transaksi dan penjualan. Untuk pembahasannya prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan aplikasi kasir termasuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk bahasa pemrogramannya sendiri, ini menggunakan bahasa yang cukup populer yaitu Python. Dengan dalam aplikasi ini menggunakan berbasis GUI atau desktop. Dan untuk selanjutnya itu penggunaan sistem informasi. Di sini Juan 2023 menyatakan bahwa sistem informasi bertujuan menghasilkan informasi yang melibatkan data-data penting yang akan diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya. Data yang diolah harus didukung oleh 3 pilar, yaitu relevan, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat. Dari 3 pilar tersebut, data-data yang disebut sebagai suatu informasi. Nah, selanjutnya di sini ada struktur data yang terdapat pada program kami, yaitu ada admin sebagai user, ada data admin, user
username admin, password admin, riwayat aktivitas admin, riwayat login admin, dan juga riwayat penjualan. Setelah itu, untuk data transaksinya sendiri ada nama kasir, itu yang sedang bertugas, waktu transaksi secara real time, barang-barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli, total belanja, potongan diskon, total setelah diskon, jumlah yang dibayarkan, dan juga kembali. Nah, selanjutnya, di sini ada diagram aliran data, di mana ada 3 aspek, yaitu ada sistem, kasir, dan untuk aliran data dari kasir ke sistem login kasir, data yang dijual, dan juga transaksi pelanggan ke kasir itu pelanggan melakukan transaksi dan kasir akan memberikan struktur pelanggan. Next. Baik, selanjutnya lanjut ke source code-nya. Baik, selanjutnya ini ada login. Di sini kita suruh masukin username sama passwordnya. Jadi untuk penjelasan kodenya, pertama itu membuat objek. Oh, langsung login ya ini. Oh ya, pertama membuat input dev input admin, terus kemudian username diisi dengan nilai yang diambil dari user, terus password diisi dengan nilai yang diambil dari sandi. Kemudian dicek username sama passwordnya benar atau salah. Terus jika username dan password benar, lalu akan mencatat waktu login menggunakan real time. Habis itu menyimpan riwayat login, setelah itu membuka aplikasi utama kasir, setelah itu menutup jendela utama. Jika kombinasi password dan username salah, maka akan menampilkan pesan kesalahan menggunakan message box show error atau tulisannya begini, error fail to run main kasir.py. Terus jika terjadi kesalahan, maka akan muncul teks login gagal, password yang Anda masukkan salah. Kemudian membuat fungsi save login history ini untuk menyimpan riwayat login ke file CSV. Kemudian file access dicek menggunakan OS is file untuk memeriksa apakah file riwayat login admin.csv sudah ada atau belum. Terus kemudian membuka file CSV menggunakan with open, kemudian menulis data ke dalam file CSV dengan kolom yang ditentukan oleh field name. Kemudian jika belum ada atau not file exist, maka akan menulis baris baru ke file CSV menggunakan writer write header. Jadi inti dari dev save login history ini untuk menyimpan riwayat login admin ke dalam file CSV, menambah baris baru jika file sudah ada atau membuat file baru jika belum ada. Terus dev waktu real time ini membuat fungsi dengan nama waktu real time, kemudian now datetime.now ini digunakan untuk menebakkan waktu saat ini. Terus kemudian now, terus itu ada %J itu menunjukkan tahun 4 digit, kemudian %M menunjukkan bulan 2 digit, %D menunjukkan hari 2 digit, %H menunjukkan jam 2 digit dengan format 24 jam, kemudian %M menunjukkan menit 2 digit, dan %S menunjukkan detik 2 digit. Ya, bisa dilanjut. Dan selanjutnya ada bagian foto image. Di situ untuk membuat objek foto image dari file gambar login PNG. Lalu ada label, di mana ini label ini untuk nantinya ada di dalam jendela login yang menampilkan gambar login PNG tadi itu dengan sebagai latar belakangnya. Nah, latar belakangnya memiliki latar belakang putih itu background white dengan place atau ditempatkan pada koordinat X0 dan Y0. Lalu selanjutnya ada frame login. Nah, ini untuk frame di dalam jendela login dengan lebarnya 464 pixel dan tingginya 500 pixel dengan latar belakang white atau putih. Lalu frame place X461Y0 ini untuk
frame tersebut ditempatkan pada koordinat 461,0. Lalu selanjutnya ada heading label frame text login admin, di mana ini untuk membuat label di dalam frame menampilkan teks login admin dengan ukuran fontnya 32. Terus lalu selanjutnya warna teksnya hitam dengan latar belakang putih dan label tersebut ditempatkan pada koordinat 90,66 di dalam frame. Lalu selanjutnya ada def on enter. Di sini adalah fungsi on enter yang dipanggil saat fokus masuk. Fungsi tersebut untuk menghapus teks default username admin di dalam widget user. Lalu selanjutnya ada def on leave. Itu fungsi on leave yang dipanggil saat fokus keluar dari entry usernya itu. Fungsi tersebut untuk memeriksa apakah entry kosong dan memasukkan teks default username admin jika iya. Lalu ada user entry frame white 25 FG black itu untuk memiliki lebar 25 karakter dengan teks hitam, lalu latar belakang putih dengan menggunakan font Moseren dengan ukuran 12. Nah, teks default username admin dimasukkan dan fungsi on enter dan on leave diikat pada peristiwa fokus. Lalu selanjutnya masuk di frame width 380, height 2, bg black. Ini untuk membuat garis hitam horizontal sebuah pemisah dalam frame dengan lebar 380 piksel dengan tinggi 2 piksel. Terus garis tersebut ditempatkan pada koordinat X 40 dan Y 230. Lalu selanjutnya itu ada def on enter sama seperti yang atas, hanya saja ini menggunakan dengan password admin. Kalau yang tadi kan username admin. Lalu selanjutnya bisa lanjut ke button frame. Ini sebuah widget button dengan bernama masuk di dalam frame. Lalu tombol ini punya lebar 53 dengan padding vertikal 10. Lalu warnanya teksnya hitam dan ada perintah input admin yang ditetapkan. Tombol ini ada pada koordinat X40 dan Y400. Lalu login main loop. Di sini program akan terus berjalan sampai pengguna menutup jendela login. Mungkin selanjutnya bisa masuk pada penjelasan kode main kasir. Jadi untuk program main kasir di sini akan menampilkan tampilan window yang berjudulkan toko baju sederhana dan juga didapatkan tampilan kategori atasan, bawahan, aksesoris, kolom input, masukkan nama pakaian, kolom input quantity, lalu ada pesanan list box, button tambahkan item, hapus semua, button bayar, dan juga button tampilkan stok barang. Jadi langsung untuk penjelasan code-nya, di sini untuk awalnya itu menjalankan fungsi tambahkan pesanan. Di sini admin kasir akan menginputkan pesanan yang telah sesuai dengan permintaan customer pada kolom input item dan quantity yang dijadikan variabel item dan quantity. Dari data yang dimasukkan pada kolom input akan dicek untuk jumlah kuantitinya, apakah kuantitinya kurang dari sama dengan stok barang? Apabila ya, maka dia akan mengambil harga per itemnya, lalu menentukan harga total dari pengalian kuantiti dengan harga per item. Lalu dari variabel-variabel tersebut akan masuk ke dalam pesanan list box yang berada pada bawah layar. Yang dimasukkan adalah item, kuantiti, dan juga harga total. Dan pada kolom input item dan quantity akan otomatis dihapuskan setelah button tambahkan pesanan diklik. Lalu untuk apabila jumlah stok barang itu lebih kecil daripada quantity yang diminta, maka dia akan muncul pesan error. Untuk pesan errornya sendiri di sini adalah keterangan bahwa stok barang tidak mencukupi dan barang tersebut stok yang tersisa adalah sebanyak berikut. Lalu lanjut ke apabila kondisi selanjutnya untuk
apabila item yang diinputkan pada kolom input nama item itu tidak sesuai dengan nama item yang ada di inventory, maka akan muncul item tidak valid pada kolom item entry tadi. Selanjutnya di sini itu setelah diklik untuk di sini ada tambahan button, yaitu button tampilkan stok barang, yaitu berada pada pojok kanan atas. Di sini berguna untuk menampilkan stok barang yang tersedia, dan pada saat buttonnya diklik akan menampilkan jendela pop-up yang berisi dari data-data pada CSV stok barang yang berisikan barang, harga, diskon, dan stok. Bisa dilihat pada saat diklik, dia akan muncul pop-up seperti berikut. Dan untuk selanjutnya, di sini yaitu setelah ada fungsi button yang lainnya, itu fungsi button hapus pesanan dan hapus semua pesanan. Untuk hapus pesanan ini, itu pada saat item pada pesanan list box itu diklik dan akan mengklik button hapus pesanan, maka item yang diklik pada box list pesanan tersebut akan terhapus. Apabila mengklik button hapus semua pesanan, maka semua pesanan yang berada pada pesanan list box akan terhapus secara otomatis. Untuk selanjutnya, apabila seluruh pesanan telah diinputkan, lalu customer ingin membayar, maka akan pada saat mengklik tombol bayar, maka akan menjalankan fungsi tampilkan struk. Untuk tampilkan struk di sini, dia akan dari variabel pesanan, dia akan mengambil list pesanan yang ada. Lalu untuk total di sini akan menjalankan fungsi hitung total dan fungsi hitung diskon. Untuk fungsi hitung total, di sini adalah merupakan penerapan dari pure function dan juga penggunaan fungsi map dan fungsi lambda. Di sini variabel total harga akan menggunakan fungsi map untuk mengalihkan harga pada setiap item. Lalu untuk fungsi sum ini untuk menjumlahkan keseluruhan dari harga total barang dan akan mereturn total harga barang. Untuk hitung diskon di sini sama, tapi di sini ada tambahan untuk penggunaan pure function, map, lambda, dan juga fungsi filter untuk memfilter apakah ada diskon yang lebih dari 0. Dan akan mereturn diskon total. Dari hasil itu didapatkan total dan diskon total, lalu apabila pada saat diklik button bayar, maka dia akan menampilkan window pop-up yang berjudul pembayaran, lalu dia akan menampilkan total harga setelah diskon dengan variabel total setelah diskon yang merupakan hasil dari total harga dikurangi diskon. Lalu dia akan menampilkan juga button bayar untuk menginput. Pertama, di sini ada input uang yang dibayarkan, nominal uang. Lalu pada saat diklik button bayar pada pop-up ini akan lanjut ke program selanjutnya. Untuk program selanjutnya di sini, itu akan masuk ke fungsi cetak struk pembayaran. Setelah diklik button bayar, maka dia akan masuk ke pencetakan struk pembayaran. Di sini dia akan menampilkan uang yang dibayar, kembalian, lalu nama kasir, waktu barang dibeli, total harga, potongan diskon, jumlah dibayar, dan kembalian yang diambil dari file CSV. Dan di sini akan menampilkan variabel struk pembayaran yang berisikan struk pembayaran, nama kasir, waktu, lalu jumlah yang dibayarkan, dan juga kembalian. Dari struk pembayaran tersebut, ada juga button simpan yang digunakan untuk menyimpan data-data yang udah dihitung ke dalam CSV histori pembayaran. Lalu lanjut ke fungsi selanjutnya. Setelah menyimpan di histori barang terjual, dia akan mengupdate jumlah stok barangnya. Jumlah stok barang akan diupdate, yaitu pada CSV stok barang pertama-tama akan diambil barang dan data, lalu untuk stok akan diperbarui.
sesuai dengan data yang telah diperbarui tadi. Untuk selanjutnya, untuk fungsi simpan stok barang tadi akan menyimpan ke histori barang terjual CSV dengan pengecekan terlebih dahulu apakah file CSV-nya ada atau tidak. Apabila ada, maka dia akan apabila tidak ada, maka dia akan menuliskan nama kasir, waktu yang merupakan header, dan apabila ada, dia akan langsung otomatis menginputkan variabel-variabel nama kasir, timestamp, belanjaan, total, diskon total, uang bayar, dan kembalian. Lalu lanjut ke cara menampilkan GUI-nya. Nah, selanjutnya untuk bagian UI-nya, di sini ada yang pertama itu mengenai pembuatan tabelnya. Nah, yang pertama kita tuh membuat objek tabel itu menggunakan preview. Nah, selanjutnya di situ eh, itu yang tampilkan stok barang coba dibuka. Bukan. Yang dev tampilkan stok barang itu bawah terus. Bukan terus. Atasnya win kasir. Nah, di sini kita pertama akan membuat tabel, setelah itu di situ juga membaca data dari CSV-nya juga, membuka data yang stok barang, setelah itu kita juga membuat lebar kolom-kolom tabelnya, yang tabel baik itu menampilkan tabel dari dalam window. Nah, selanjutnya untuk ada pembuatan jendela touch internet-nya, yang win kasir, itu kita memberi judul pada jendelanya, yaitu toko baju sederhana. Setelah itu ada win kasir geometri untuk mengatur ukuran jendela, mengatur warna latar, dan juga yang win kasir releasable valve itu untuk menonaktifkan kemampuan untuk merubah ukuran jendelanya. Nah, selanjutnya juga terdapat fungsi pembuatan header-nya untuk mengatur gambar latar belakang dan header-nya. Itu ada image sama dengan foto image itu untuk membaca gambar untuk yang digunakan sebagai latar belakang. Lalu untuk label kasir itu untuk menampilkan gambar sebagai latar belakangnya di jendela. Selanjutnya kita juga membuat frame sebagai header dengan warna latar belakang tertentu yang disitu sudah ditentukan. Lalu ada header place X sama dengan 0, ya sama dengan 0 itu untuk menempatkan header di posisi tertentu pada jendela. Nah, selanjutnya di situ juga ada heading sama dengan label, itu kita membuat label judul di dalam frame header-nya, dan sama lagi kita menempatkan judulnya di koordinat tertentu di dalam frame header tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi membuat kategori pakaian. Di situ ada atasan, bawahan, dan aksesoris. Yang pertama di situ ada atasan. Nah, BG underscore hitam underscore atasan itu adalah frame hitam untuk bagian atasan dengan lebar dan juga tinggi yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada atasan frame, itu ada frame putih untuk menampilkan kategori atasannya, tinggi sama lebarnya juga sudah ditentukan di situ. Lalu terdapat judul atasan. Nah, judul atasan ini label dalam kategori atasan dengan teksnya itu atasan, warnanya teksnya nanti akan hitam itu. Lalu menggunakan font-nya juga sudah ditentukan, yaitu Montserrat dengan ukuran 24. Nah, selanjutnya di situ ada iterasi melalui item dan data atasan. Nah, for item data in atasan item itu untuk melakukan iterasi dan data di dalam dictionary atasannya. Lalu kita juga membuat label untuk menampilkan informasi item dan harganya di frame atasan tersebut. Nah, selanjutnya di situ terdapat bawahan. Kurang lebih yang bawahan ini sama dengan atasan dan juga aksesoris, tetapi beda kategori saja. Nah, selanjutnya di situ ada frame footer. Di sini membuat frame sebagai footer dengan warna latar belakang yang sudah ditentukan. Lalu ada input dan list box juga, di mana di situ kita membuat label yang menunjukkan input dari penggunanya nanti. Lalu ada entry widget untuk memasukkan data dan list box untuk menampilkan daftar pesanan. Selanjutnya ada fungsi pembuatan button. Nah, di sini ada bayar button. Ini tombol untuk mengeksekusi fungsi tampilan struk saat ditekan. Lalu ada tombol lainnya, ada tambah button.
itu untuk mengeksekusi fungsi tambahkan pesanan, lalu ada hapus button untuk fungsi hapus pesanan, hapus semua button ini untuk mengeksekusi fungsi hapus semua pesanan, dan tampilkan stroke button ini untuk mengeksekusi fungsi tampilkan stroke saat ditekan. Lalu yang terakhir itu ada fungsi pembuatan tombol stok barang, image underscore stock ini untuk membuka dan menyiapkan gambar yang digunakan sebagai sinyal, lalu stok button ini fungsi tampilkan stok barang saat ditekan. Dan yang terakhir ada Wincasir main loop ini untuk memulai loop utama menjalankan aplikasi printernya sehingga antar mukanya tuh akan tetap terbuka sampai kita yang menutupnya sendiri. Baik, untuk tampilan CSV-nya itu bisa dilihat seperti berikut. Ada header-nya untuk riwayat login admin dan juga di sini menggunakan CSV stok barang, ada header barang harga diskon stok, dan juga ada header histori barang terjual. Yang untuk barang terjualnya akan terinput seperti berikut pada CSV-nya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 dari Functional Programming yang berjudul aplikasi kasir sederhana yang menggunakan berbasis GUI desktop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.